Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjuti pembelajaran kita, bahwa pertemuan yang berikut ini masih terkait dengan pertemuan yang pertama dan kedua dengan tema dan pembahasan yang berbeda, yaitu ibadah dan syukur. Ibadah dan syukur, bahwa ada hikmah ibadah dan syukur tersebut. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa ada ibadah, ada syukur, dan apa hikmah yang didapati orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersyukur. Jangan pernah ragu kita ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah akan berikan buah daripada amal ibadah kita. Jangan kita melemah ketika mendekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah akan berikan kekuatan. Jangan kita gelisah kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah akan memberikan satu ketenangan. Salah satu di antara hikmah dari ibadah itu mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Nah, ternyata ada orang yang menyatakan bahwa ketenangan itu akan lahir dengan adanya harta. Lahir karena dia penguasa. Nah, ketenangan itu lahir karena rumah mewah. Lahir ketenangan dengan mobil yang cantik. Benarkah ini? Ini tidak bisa dibenarkan. Nah, tapi kalau ada orang yang tenang dengan adanya ibadah dan syukur diiringi ini mendapatkan satu ketenangan. Nah, kalau ada orang yang mendapatkan ketenangan, Qarun tidak bisa merasakan ketenangan dengan hartanya. Nah, Haman, Qarun tidak bisa merasakan ketenangan dengan hartanya. Nah, Firaun tidak bisa merasakan ketenangan dengan kekuasaannya. Nah, orang yang mewah tidak juga bisa merasakan ketenangan dengan kemewahannya, sehingga ada kegelisahan. Mobil yang cantik juga, ternyata ini bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu adalah orang yang beribadah dan orang yang syukur. Maka ada orang yang memberikan urutan orang yang terkaya di dunia, dari urutan 10 orang yang terkaya di dunia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, siapakah yang terkaya? Nah, ada urutan 10. Urutan pertamanya ialah orang yang ibadah. Orang yang ibadah. Nah, salah satu di antara hadis Rasul, orang-orang yang beribadah itu, Rak'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan salat 2 rakaat sunat fajar ya, jauh lebih istimewa dunia beserta isinya. Subhanallah, ternyata dia yang kaya, bukan orang yang memiliki. Nah, artinya ya, orang terperangkap dengan keadaan. Orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang syukur ya, dia akan yakin, tidak bisa terperangkap dengan keadaan. Ada orang yang memiliki harta, maka kita juga berambisi mencari harta. Kita paksakan diri kita sehingga terjadi kecurangan dalam memperoleh harta tersebut. Ada orang yang punya kedudukan dengan penampilan yang memberikan keyakinan kepada kita, dan kita juga berusaha untuk menjadi penguasa dengan cara-cara yang tidak benar ya. Artinya apa? Tidak akan mungkin dia mendapatkan ketenangan, justru mendapatkan kegelisahan. Nah, jadi mendapatkan ketenangan hidup. Ketenangan hidup di sini bukan saja pribadi, bukan saja. Ternyata ada kehidupan
keluarga, tetangga. Itu akan didapati ketenangan-ketenangan. Kita bertetangga merasakan ketenangan. Nah, kenapa? Karena ada nilai ibadah. Kita keluarga merasakan ketenangan karena ada nilai ibadah. Artinya bukan sendiri kita mendapatkan. Subhanallah. Yang berikut ketenangan batin. Ketenangan batin. Bahwa orang bisa tenang kalau secara zahirnya dia miliki, tapi batin ini miliknya Allah. Miliknya Allah. Orang yang gelisah, dia akan konsultasi kepada pihak dokter. Dia tanya, "Dok, saya dalam 2 minggu ini dalam keadaan gelisah. Bagaimana, Dok? Apa ada obatnya atau terapinya?" Nah, dokter tidak mampu memberikan terapi, resep kepada orang yang gelisah. Jangan-jangan dokter menyatakan, "Bapak berapa minggu dalam keadaan gelisah?" 2 minggu. "Saya sudah hampir 1 bulan gelisah." Jangan-jangan itu yang diucapkan dokter. Nah, jadi apa? Ada ketenangan batin. Ketenangan batin. Dan ketenangan batin ini melebihi dari apa yang kita miliki. Ada orang yang tenang dengan ini, tapi batinnya tidak tenang. Tidurnya susah, ya kan? Dan di mana dia berangkat susah, ya. Nah, ini orang-orang yang beribadah ada ketenangan batin. Nah, kalau sudah dia mendapatkan ketenangan batin, ya, semua permasalahan ini bisa teratasi. Karena ketenangan batin. Apa permasalahan? Anak bisa diatasi, keluarga bisa diatasi, pekerjaan bisa diatasi. Nah, lingkungan bisa diatasi karena jiwa yang dalam keadaan tenang. Sebaliknya, kalau jiwa dalam keadaan tidak tenang, ini akan menjadi kacau semua. Subhanallah. Ternyata hikmah yang didapati. Nah, yang berikut, yang terakhir, terhindar dari nerakanya Allah. Dan inilah yang paling kita inginkan. Artinya kita beramal beribadah, ada sasaran terakhir, yaitu kebahagiaan setelah kita meninggalkan dunia, terlepas kita dari neraka. Maka dalam satu ayat disebutkan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Thayyibatan itu adalah orang-orang yang bahagia dunia. Bahagia dunia, thayyibatan. Nah, semua. Ternyata orang yang beribadah dan syukur akan mendapatkan kebahagiaan. Di mana? Dunia. Ternyata bukan saja dunia, Allah tindak lanjuti di akhirat. Wala najziyannahum. Ya, jadi di dunia didapati, tapi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tindak lanjuti semuanya. Subhanallah. Jadi ibadah dan syukur akan melahirkan kebahagiaan di sini dan juga di sini. Inilah poin yang ketiga. Nah, mudah-mudahan tema kita dengan ibadah dan syukur bisa kita aplikasikan dengan sikap-sikap kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.